Saya Andes Sumanto dari INDLC. Hari ini saya ingin berbagi satu hal berkaitan dengan sikap seorang pemimpin. Ya, kalau Anda tahu bagaimana seorang pemimpin memiliki berbagai macam kompetensi, kemampuan merencanakan, kemampuan mengeksekusi, kemampuan monitoring, kemampuan mengcoach dan lain sebagainya. Ya, tapi semua kemampuan itu adalah kemampuan-kemampuan yang sifatnya formal. Artinya, itu bisa dipelajari dengan membaca, dengan mereka mengakses knowledge dari manapun juga, mereka bisa pintar di bidang itu. Tapi ada satu kemampuan yang tidak bisa serta-merta hanya sekedar dipelajari, lalu seorang pemimpin akan jago di bidang itu. Yaitu kemampuan seorang pemimpin mengambil keputusan yang sulit. Nah, ini penting sekali. Karena ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang sulit, itu hampir sebagian besar bernuansa emosional, bernuansa mental, dan bernuansa gut atau keberanian. Jadi artinya tanpa ketiga hal ini, tidak mungkin seorang pemimpin bisa lolos untuk mengambil suatu keputusan yang sulit. Nah, ini penting sekali. Nah, banyak sekali pemimpin yang menolak, atau mereka mencari aman, atau mereka cenderung untuk tidak mau menghadapi pengambilan keputusan yang sulit. Ya, karena apa? Popularitas, menghindari konflik, atau takut dijauhkan oleh orang-orang yang selama ini mendukung dia. Kondisi ini sangat krusial sekali. Dan banyak pemimpin gagal, itu bukan karena mereka nggak mampu secara knowledge, tapi karena mereka gagal untuk mengembangkan mental yang siap menghadapi konfrontasi, tekanan dari luar. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipelajari atau dikembangkan agar mereka punya mental yang kuat. Yang pertama, seorang pemimpin harus berani tidak populer. Nah, ini mungkin hal yang tidak mudah bagi sebagian orang. Tapi kunci dasarnya, mereka harus sadar ketika mereka memimpin orang lain, pasti ada sebagian orang yang menerima pendapat mereka, pendapat kita sebagai pemimpin, dan sebagian akan menolak, bahkan jadi lawan kita. Itu sudah lumrah. Di dunia politik, organisasi awam juga pasti terjadi. Mental itu yang Anda siapkan. Yang kedua, Anda harus mulai belajar mengembangkan satu sikap yang berani, ya, untuk masuk ke dalam konfrontasi. Konfrontasi tidak enak, konfrontasi tidak nyaman, tetapi sebenarnya konfrontasi itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Komunikasi yang baik, dengan cara asertif komunikasi, dengan teknik-teknik bahasa tubuh, komunikasi, strategic thinking dan sebagainya. Rasanya semua itu bisa diselesaikan, ya. Jadi artinya seorang pemimpin harus mulai belajar aspek-aspek komunikasi untuk mereka bisa melewati posisi pengambilan keputusan yang sulit, ya. Baik, itu aja dari saya Andes Sumanto dari INDLC.